94. Innama yu'limuka al-man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Hanya saja penderitaanmu atas penolakan. Penolakan itu membuat kamu menderita. Li'adami fahmika, karena ketiadaan kefahamanmu 'anillahi terhadap Allah fihi, di dalam penolakan itu. Ai innama, hanya saja, yakni hanya saja, yu'limuka, ndadekno susah, menderita. Opo almanu, nanti di belakang, ka kepadamu ayyuhal murid, wahai murid. Apa yang menyebabkan menderita, susah? Almanu, penolakan. Alladzi mithlul ata, seperti pemberian. Sebenarnya penolakan itu adalah pemberian, cuma kamu aja tidak ngerti. Kalau ditolak itu sebenarnya diberi. Orang tidak dikasih jabatan karena oleh Allah mau diselamatkan dari keburukan jabatan yang dia memang tidak cocok dengan jabatan itu. Orang tua tidak ngasih anaknya pergi ke kota karena tahu mental anaknya itu lemah. Sehingga kalau dia ke kota pasti akan terpengaruh dan menjadi rusak kepribadiannya. Orang tua tidak ngasih anak kecil itu gulali terus. Karena justru dengan ditolaknya itulah dia diberi pemeliharaan kesehatan. Jadi ditolak itu sebenarnya diberi, gitu loh ya. Maka penolakan Allah itu semuanya adalah pemberian. Tidak ada penolakan yang bukan pemberian. Ada orang yang sudah kayak udah mau nikah, tahu-tahu nggak jadi, itu namanya ditolak. Kenapa ditolak? Karena Allah mau kasih yang lain yang memang jodohnya. Jadi ditolak itu adalah diberi. Dia ditolak dari yang seolah-olah jodohnya untuk mendapatkan yang sebenarnya jodohnya. Maka penolakan itu penting apa tidak penting? Penting. Jadi penolakan itu bisa lebih bagus daripada pemberian. Ya, bisa lebih bagus daripada pemberian. Jadi tidak dikasih itu adalah lebih baik dari dikasih. Ya, adalah lebih baik dari dikasih. Karena kalau dikasih itu lebih baik, tidak mungkin Allah tidak ngasih. Kalau Allah tidak ngasih, berarti tidak dikasih itu yang lebih baik daripada dikasih. Kalau sampai dikasih, pasti akan mudarat ke kamu. Ya? Pasti akan menimbulkan keburukan. Maka penolakan itu kalau orang sudah dalam merasakan batinnya, tidak akan susah. Ya? Makanya Sayyidina Ali kalau mohon kepada Allah terus ditolak, sujud berapa kali? Ada yang menyebut 7 kali. Ya. Sujudnya berkali-kali Sayyidina Ali. Tapi kalau Sayyidina Ali mohon dan diterima, sujud sekali. Kenapa? Karena mohon diterima itu berarti apa yang diminta dengan apa yang Allah mau sama. Sehingga tidak susah Allah mengijabah itu. Tapi kalau kita minta ternyata Allah tidak ngasih, itu Allah tidak ngasih itu sudah rahmat. Karena kalau dikasih, berarti itu kita celaka dengan permintaan kita. Berarti apa yang kita mau dan Allah mau bertabrakan. Berarti yang kita mau adalah yang tidak dimaui Allah. Loh, kok berani banget kamu punya kemauan yang bertentangan dengan yang Allah mau. Untung kamu gak diadab. Betul ya. Untung kamu gak diadab. Dan Allah
mengganti apa yang kita mau yang keliru itu dengan pemberian lain yang lebih cocok dengan diri kita, itu rahmat lagi. Gitu loh ya. Kita diberi tidak yang kita mau, tapi justru dipilihkan yang lebih tepat untuk kita. Itu rahmat lagi. Jadi jangan kecewa dulu kalau berdoa tidak dikasih, itu jangan kecewa dulu. Ya, belajar jangan kecewa ke Allah, jangan suudzon. Meskipun tampak pahit karena apa yang kita minta oleh Allah nggak dikasih. Jelas-jelas yang kita minta tidak dikasih, pahit Pak, ya tidak apa-apa. Kadang-kadang pil itu lebih menyehatkan daripada gula. Ya, karena itu kalau kondisimu sakit, bukan gula yang harus kamu makan. Kamu harus kuat menelan pahitnya obat. Karena disitulah letak sehatnya dirimu. Kadang kalau kita udah kadung keliru minta ke Allah, dikasih oleh Allah. Al-man'u. Al-man'u itu adalah pil pahit yang akan menyembuhkan kesalahan kita di dalam memohon kepada Allah. Yaitu, maka kalau ada orang sampai tersakiti, kecewa, gara-gara apa yang dia minta tidak diijabah, itu karena gobloknya orang itu tidak ngerti hakikat man'u, tidak ngerti hakikat penolakan. Kalau orang itu ngerti hakikat penolakan, wah, sujud syukur berkali-kali karena dia diselamatkan oleh Allah dari sesuatu yang tidak layak, yang dia telah berani minta ke Allah. Dan dia bersyukur karena Allah menjauhkan dari permintaan yang salah dan Allah mengganti dengan hal yang lebih baik. Oh itu, maka syukurnya berlipat-lipat. Maka hakikat dari al-man'u huwa fil haqiqah mithlul ata. Secara hakikat man'u itu seperti pemberian, ya, seperti pemberian. Li'adami fahmika anillahi fiha, karena tidak adanya kefahamanmu anillah terhadap Allah fihi dalam al-man'u. Idh lau fahimta anillahi, karena jika kamu faham ya, anillahi dari ketentuan Allah al-man'u tadi, annahu sesungguhnya Allah, innama hanya saja mana akan nyegah, nolak siapa Allah ka kepadamu, liyusayyiruka, supaya kamu bisa jadi min ahbabihi, dari kekasih Allah, alladzi hamahum, alladzina yang hama memelihara siapa Allahum kepada kekasih-kekasihnya, minat dunia dari dunia. Kadang-kadang yang kamu mintakan urusan dunia. Ya Allah, khususan li Alphard Al-Fatihah gitu kan. Karena kepingin mobil Alphard gitu loh ya. Nah, yang dipinginkan itu dunia terus gitu loh ya. Ya Allah kaya, ya Allah kaya. Gusti Allah tahu kamu kalau kaya tambah tidak benar kamu. Gitu ya, yang tidak dikayakan. Ya Allah jadi pejabat, ya Allah jadi pejabat. Loh kamu itu lo nggak jadi pejabat aja udah megiti kok. Jadi pejabat terus tambah gimana? Ya Allah tolong saya Allah, saya jadikan penguasa ya Allah. Kamu ngurus dirimu sendiri aja nggak karuan ngurus orang. Gitu loh ya. Ya kadang-kadang orang itu nggak bisa ngerayai citoke dewe. Ngerti kamu? Ngerayai citoke itu mesti. Orang itu kadang nggak bisa mengintrospeksi diri. Sebenarnya dia itu pantas ndak menjabat itu. Sebenarnya dia itu pantas ndak. Kadang orang itu ya nekat. Gak pantas-pantas itu maksa aja jabat. Loh lek sampean pantas gak apa-apa kayak Nabi Yusuf menawarkan diri kepada Abdul Aziz suaminya Zulaikha.
Aku setelah tahu bahwa akan ada paceklik, kalau sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Mesir tidak dikelola, Nabi Yusuf jago manajemen. Meskipun tidak pernah kuliah manajemen, Nabi. Kata Nabi Yusuf, kalau Anda setuju, angkat aku jadi menteri. Nanti tak kelola. Boleh. Itu yang biasanya dijadikan dasar oleh para ulama, boleh menawarkan diri untuk jabatan, itu boleh. Asal kamu memang capable. Ya, asal kamu memang punya potensi. Tapi kalau kamu tidak punya potensi, dan hati-hati, fala tuzakku, jangan ngerasa lebih suci, jangan ngerasa lebih mampu. Kalau ada yang lebih mampu, ya kamu harus tahu diri, jangan ngotot. Ya. Tapi ini sudah bukan zamannya. Kamu nyari orang yang terus zaman sekarang. Zaman sekarang. Jadi maksud saya begini, kalau kamu kepingin punya jabatan tinggi, kuasai pengetahuan, kuasai kemampuan, kuasai skill yang memang dibutuhkan untuk itu. Maka itulah daya tawarmu yang objektif. Nah, itu boleh kalau gitu. Tapi kalau kamu pinter gak, ngurus keuangannya jeblok, tapi tetap ngelobi sana ngelobi sini supaya bisa tetap jadi, kamu bunuh diri itu. Begitu Allah tidak ngasih, kecewa. Terus nyalah-nyalahkan Gusti Allah. Katanya anak mihrab dasar gento. Ya bodoh itu ya, bodoh itu. Jangan begitu. Kadang-kadang orang itu ya nggak tahu bahwa mobil yang dia punya itu adalah Avanza. Ketemu bempernya BMW, ngotot diminta mau dipasangkan. Warna paling cocok itu bagus. Ya bagus-bagus, tapi duduk pasangan nih, gitu loh ya. Orang yang belum pernah kenal perempuan, belum kenal laki-laki, baru ketemu kayak dia sudah yang paling cocok untuk saya. Wong dapurmu Avanza yang mbok senengi ku BMW. Atau kamu malah BMW. Itu loh ya. Yang kamu senengi malah Avanza. Gusti Allah ya pasti ngelarang. Jangan, jomplang kamu kalau dapat yang itu. Bukan itu kamu itu. Gitu loh ya. Bukan itu. Jadi begini, ini rahasia Allah ya. Rahasia Allah. Terus bagaimana rumusnya kalau begitu? Yang ridho. Yang ridho. Pokoknya kamu sudah usaha. Kalau Allah tidak kabulkan, Allah tidak luluskan, ya udah apa-apa. Mungkin ini bagian dari pelajaran hidup. Proses itu bagian dari rahmat. Ya. Kalau orang tidak punya proses, tiba-tiba menginginkan hasil, itu wong gendeng. Anak sekarang itu senengannya hasil, tapi tidak tekun di proses. Katanya generasi apa? Strawberry. Boleh di strawberry, sudah strawberry. Ya, karena senang strawberry. Generasi strawberry itu orang itu senang jadi orang kaya, tapi dia tidak mau jatuh bangun proses usaha yang serius, tidak mau. Orang kepingin dimuliakan jadi ilmuwan, tapi dia tidak pernah mau belajar jungkir balik, tidak tidur malam. Terus semua kemewahan yang kamu lihat, pangkat yang tinggi, itu ditempuh dengan air mata dan darah. Orang-orang yang kamu lihat sukses itu, orang-orang yang biasanya udah mengorbankan diri untuk tidak tidur pada saat orang lain tidur. Orang yang sekarang kamu lihat pinter-pinter itu orang yang pada saat yang lain tidak belajar, dia tetap belajar. Orang yang saat pada orang lain libur, dia tetap membaca. Orang yang selalu melebihkan waktunya dari orang lain.
Jadi tidak ada orang bisa mencapai derajat tinggi terus standar dengan orang lain. Nah, kalau kamu melakukan hal standar dengan orang yang lain, ya kamu akan standar. Kalau kamu kepingin sesuatu yang lebih, kamu harus berani mengorbankan diri untuk yang lebih. Nah, aku kepingin jadi kekasih Allah. Sholatmu gitu-gitu doang. Ya, kapan jadi? Gitu loh ya. Ketulusanmu begitu-begitu saja. Ya kapan jadi? Ya gak bisa. Ya kamu harus berani lebih dari orang. Kalau tidak berani lebih, kamu tidak dapat lebih. Gitu loh ya. Maka kalau kamu tidak diberi oleh Allah, karena Allah tahu persis apa yang kamu minta, memang tidak pas. Gitu loh ya. Yang kamu minta itu salah. Yang kamu minta salah. Karena yang kamu minta salah, jadi sebaiknya kamu gitu ya. Jadi al-man'u itu adalah atau. Jadi penolakan itu adalah pemberian dalam wajah yang lain. Kalau sudah ngerti di situ, kamu sudah selesai hidup ini ya. Karena diberi tidak diberi itu menjadi sama nilainya. Karena susah sama seneng itu menjadi sama nilainya. Kalau kamu sudah bisa ngerasakan seneng itu adalah sama dengan susah, atau bahasa lain, kalau kamu sudah bisa merasakan nikmatnya kesusahan, kamu sudah sampai pada hakikat kehidupan. Tapi kalau kamu belum bisa merasakan ya apa manisnya susah, kamu belum ngerti hidup. Ya apa manisnya susah? Kalau manisnya seneng nggak usah dibahas. Manisnya seneng. Tapi kalau kamu tahu bahayanya seneng, kamu tahu hakikat. Kalau kamu tahu bahayanya yang ada di gula, kamu ngerti makanan itu bagaimana seharusnya. Kalau kamu ngerti manfaat pahitnya obat, kamu ngerti hakikat obat itu. Kalau kamu sudah tahu bahayanya nikmat dan kamu tahu manisnya azab, selesai hidup. Karena kadang hidup itu dhorihiruhu nikmat wa batinuhu azab. Kadang batinuhu azab wa dhohiruhu nikmah. Syukur-syukur kamu bisa merubah ya, yang dhohiruhu adab bisa dhohiruhu nikmah wa batinuhu nikmah ya. Yang dhohiruhu nikmah wa batinuhu adab bisa kamu rubah jadi nikmah semua. Itu yang dimaksud innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu yang harus ngerubah ya. Kamu yang harus ngerubah. Instrumennya sama. Bentuk pemberian Allah sama. Cuaca panas. Sama, semua kena cuaca panas. Tapi ada yang dengan cuaca panas jadi marah-marah, suudzon ke Allah. Ada yang dengan cuaca panas minimal sabar. Tapi ada yang dengan cuaca panas dia bersyukur. Bukan karena lagi jemur gabah. Kalau lagi jemur gabah itu cuaca panas jadi nikmat namanya. Bukan itu maksudnya itu ya. Memang para sufi itu selalu punya mata lebih dari orang biasa. Ya.
Orang biasa itu ngelihat dalam jangkauan dohir. Orang-orang ahli hakikat matanya panjang sampai nembus wilayah batin. Nah kalau kamu sudah bisa ngelihat dohir, ngelihat batin, ya kono susah-susah kamu. Jadi kalau kamu sudah ngerti hakikat seneng, hakikat susah, ndak pernah susah. Kalau sudah ndak pernah susah, yaitu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya memang ndak pernah susah sudah. Terus sudah ada susah-susahnya. Wong alman ainul ato. Wong alman ainul ato. Idlau fahimta anillahi ta'ala, karena kalau kamu benar-benar paham bahwasanya al-man'u itu dari Allah, annahu innama mana'aka, bahwasanya sesungguhnya hanya saja Allah menolak permohonanmu itu liyusayyiruka untuk menjadikan kamu min ahbabihi, dari kekasihnya, alladzina yang hamahum, yang Allah menjaga mereka minat dunia, dari dunia, lima ta'allamta. Lah terus untuk apa kamu susah yuk? Minhu, dari al-man'u. Bal taladzazta bihi. Mestinya kamu itu malah menikmati. Makanya tadi kalau kamu sudah bisa menikmati al-man'u, keren kamu. Keren kamu. Makanya ada istilah, ya apa itu? Bukanlah kekasih orang yang dicubit bersabar atas cubitan, tetapi kekasih yang sebenarnya adalah orang yang bahagia saat dicubit oleh kekasihnya. Masa ono kekasih dicubit terus marah? Ya goblok gitu loh ya. Yang namanya kekasih itu nyubit pasti sayang gitu loh ya. Nyubitnya pasti sayang. Lo ya gara-gara kamu nggak tahu aja yang nyubit itu kekasihmu, jadi kamu marah-marah. Gitu loh ya. Kalau sampai kamu dicubit itu kamu bisa senyum bahagia, wow kamu sudah bisa menikmati cubitan. Kalau kamu sudah bisa sururul qalbi bimurril qada, itu kamu sampai puncaknya ridho. Puncaknya ridho. Kalau kamu sudah bisa senang dengan manisnya menderita, oh kamu sudah ridho itu. Sudah sampai makom ridho. Terus pokoknya tahu. Fa innal faqira, karena sesungguhnya orang yang sangat butuh Allah, la yukammilu, tidak akan sempurna, hatta sehingga yajida, nemu sapa al faqir lil man'i, pada penolakan, nemu halawatan ing rasa manis, la yajidha, yang tidak, la yajiduha, yang tidak menemukan siapa fakir, opo halawah, ing halawah, fil ata'i, di dalam pemberian. Orang yang benar-benar merasa butuh Allah tidak akan pernah sempurna olah batinnya sampai dia bisa menemukan manisnya penolakan. Kalau dia sudah bisa merasakan manisnya penolakan, yang manisnya penolakan, yang rasa manis di dalam penolakan itu berbeda dengan rasa manis di dalam pemberian. Kalau sampai dia bisa merasakan manisnya penolakan yang berbeda dengan manisnya pemberian, baru sempurna.
Gitu loh ya. Naruto. Wah enak. Sampean bisa ngerti ya wis hebat. Ngelakoni ini empuh. Pokok ngerti dulu gitu loh ya. Pokok ngerti. Nanti bertahap. Ya. Orang itu kadang nafsunya, pikirannya sampai. Nafsu sih gak sampai. Ya. Kadang nafsu sudah dididik sampai, pikiran sampai, hati tidak sampai. Hati tidak sampai. Diberi sakit karena udah ngaji, ya ridho. Ya ridho. Ya udahlah, ini memang dari Allah. Tapi kok ndak enak. Loh itu namanya pikiranmu usul tapi nafsumu belum usul. Nafsumu belum usul. Nafsunya sih nolak moh aku. Ya apa cepet haras sih. Ndak iso gini. Ya nafsumu sih nolak gitu loh ya. Nafsu nolak. Diajak zikiran, tahu zikiran itu bagus. Terus diwaca Quran yang mana saja zikiran itu top, markotop. Dibaca di hadis manapun top. Tapi begitu diajak zikiran, berontak. Aduh, cek suwe ini. Lama banget. Duh, yang ini, yang itu. Banyak yang itu. Berontak, nafsunya berontak. Belum usul nafsunya. Apalagi hati. Sudah zikiran cocok sudah. Hati udah senang. Nafsu udah senang. Udah cocok. Hati belum kebuka. Hati belum kebuka. Jadi ya zikiran. Ya sudah ada penolakan. Tapi belum ngerti apa-apa loh itu. Jadi untuk bisa wusul, nafsu wusul, akal wusul, hati wusul. Orang alim itu dia tidak bisa dikalahkan di hatinya. Makanya sama tidak usah kaget. Orang alim kadang-kadang tidak bisa baca kitab. Hati ini itu kelas berat. Gitu loh, hatinya bening itu. Gitu loh ya. Orang pinter bahasa Arabnya. Tapi hatinya nutup. Ya Abu Jahal. Ya Abu Lahab. Gitu loh ya. Jadi orang istimewanya Allah itu ada di hati. Sementara orang kampus ngira orang istimewa itu ada di otak. Gitu loh ya. Orang awam ngira orang istimewa itu nafsu. Gitu loh ya. Padahal orang istimewa itu ahli hati. Bahkan bukan ahli hati. Ahli yang lebih dalam dari hati. Ahli lub. Ulul albab. Lo itu. Wes jelas sampean. Itu maksudnya.